Saya berikan tema atau judul khotbah saya hari ini adalah It's Not Over Yet, atau ini belum berakhir. Nah, saat ini saudaraku, kita semua masih berada di pandemi COVID-19 dan sudah 2 tahun lebih sejak suspek pertama diumumkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Saya ingat waktu itu bulan April saudara, ya, diumumkan bulan Maret diumumkan tahun 2020 ada 2 suspek. Dan sampai hari ini saudara, belum ada tanda-tanda akan berakhir. Malah kita melihat keadaannya semakin memburuk, sekarang mulai tinggi lagi saudara. Dan kita melihat lingkungan terdekat kita mulai kena COVID-19 saudara. Dan banyak korban yang terpapar dan tidak sedikit yang meninggal. Nah, dalam kehidupan ini saudara, kita diperhadapkan dengan banyak pasang surut kehidupan. Ups and down kehidupan. Setiap kita mengalami pasang surut dalam kehidupan. Mungkin beberapa dari saudara mengatakan bahwa, Pak, saya lebih banyak turunnya daripada naik. Kita tahu di tengah pandemi banyak orang yang teriak, banyak orang yang kena dampak dari pandemi saudara. Dan ada begitu banyak orang yang berkata, saya lagi mengalami masa-masa yang sulit dalam kehidupan saya. Ada saatnya kita mau menyerah dengan keadaan kita. Bahkan ada saatnya ketika saudara berkata, percuma berdoa, percuma datang ke gereja, hanya buang-buang waktu saja. Mungkin ada di antara saudara saat ini ketika saudara sedang ibadah hari ini, atau saudara sedang menyaksikan ibadah online hari ini. Dan saudara bertanya-tanya, apakah Allah telah melupakan saya? Apakah Tuhan membiarkan setan menghancurkan hidup saya? Saudaraku, hari ini saya datang dengan satu kabar baik buat kita semua. Bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita. Yang percaya katakan amin. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Dan Anda tidak perlu menyerah. Karena Tuhan punya rencana yang terbaik untuk hidup Anda. Dan semuanya akan baik-baik saja. Firman Tuhan dari Roma 8:28 saudara berkata, mari kita baca sama-sama. Ini adalah ayat emas kita saudaraku. Kita baca dengan suara yang keras, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa saudara? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Firman Tuhan berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Termasuk apa yang kau alami hari ini. Mungkin hal yang buruk, hal yang tidak baik bagimu. Tapi Tuhan turut bekerja di situ untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Saya tahu mungkin saat ini saudara tampak berat dalam hidup saudara hari ini. Di tengah saudara menghadapi masalah, pergumulan yang sedang saudara hadapi. Dan tampaknya sudah tidak ada harapan. Tidak ada lagi jalan keluar. Tapi Anda harus tetap ingat bahwa ini belum selesai. It's not over yet saudara. Ini bukan endingnya saudara. Mengapa kita nggak boleh menyerah saudara? Hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Saya mau bagikan 3 kebenaran penting. Mengapa kita nggak boleh menyerah saudaraku? Yang pertama, what you are going through make you a better you. Apa yang Anda alami membuat Anda menjadi lebih baik. Saudara mungkin menatap saya dan berkata, Pastor Dennis, bagaimana mungkin Anda bisa berdiri di mimbar dan mengatakan bahwa apa yang saya alami akan membuat saya lebih baik? Pastor nggak tahu sih apa yang saya alami di rumah. Pastor nggak tahu sih apa yang saya hadapi di tempat kerja saya. Pastor nggak tahu sih bahkan apa yang saya hadapi di gereja dalam pelayanan. Ini semua membuat saya stres, membuat saya depresi. Jadi bagaimana mungkin semua stres dan masalah ini bisa membuat saya lebih baik? Saudara, mari kita lihat apa kata firman Tuhan saudara. Dari 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Saya bacakan buat saudara. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudaraku, ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus. Seorang rasul yang luar biasa. Tapi Tuhan izinkan Rasul Paulus mengalami duri dalam daging. Banyak penafsir mengatakan itu adalah semacam penyakit fisik yang diderita oleh Paulus. Dan Tuhan izinkan penyakit itu ada. Tuhan gak ambil penyakitnya saudara. Mungkin kita bertanya, kenapa Tuhan? Paulus kan orang yang luar biasa, dia rasul yang melayani Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan ada duri dalam daging, ada penyakit dan tidak disembuhkan? Saudaraku, kalau saudara baca dalam ayat sebelumnya, ternyata pada waktu itu Paulus menulis, dia mendapatkan satu penglihatan. Dia diangkat oleh Tuhan, naik ke surga tingkat yang ketiga. Nah saudaraku, secara manusia,
Paulus bisa mengalami kesombongan secara rohani. Karena dia pernah diangkat oleh Tuhan, punya pengalaman spiritual, naik ke surga, saudara. Nah itu bisa membuat Paulus sombong. Itu sebabnya Tuhan izinkan Paulus mengalami duri dalam daging, supaya Paulus tetap rendah hati. Seringkali Tuhan pakai masalah untuk membentuk karakter kita, supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik. Amin saudara. Saya mau bagikan sebuah kisah nyata, kisah hidup seorang yang sangat terkenal, yang bernama Insinyur Ciputra. Almarhum Insinyur Ciputra adalah salah satu konglomerat Indonesia. Pria yang biasa dipanggil dengan Pak Ci ini saudaraku, dikenal sebagai maestro properti Indonesia. Kerajaan bisnisnya mulai dari properti, bank, asuransi, hingga taman hiburan, tersebar di Asia Pasifik. Pak Ci sebenarnya adalah seorang anak Tuhan, tapi dia sudah lama meninggalkan Tuhan. Dia sudah lama gak pernah ke gereja, gak pernah berdoa saudara. Karena sibuk dengan bisnisnya. Bisnisnya berkembang luar biasa di bawah bendera Ciputra Group. Sampai akhirnya krisis moneter tahun 98 melanda Indonesia. Sebenarnya waktu itu Pak Ci sudah punya firasat. Tahun 97 ketika krisis melanda Thailand saudara. Pak Ci punya firasat. Wah ini jangan-jangan bisa melanda Indonesia juga. Tapi waktu itu dia sangat overconfident saudara. Karena waktu dia melihat bisnisnya sedang berjalan dengan baik. Produk-produknya diterima oleh masyarakat. Dan dia punya usaha dalam bidang perbankan, asuransi yang sanggup membayar hutangnya, mengcover hutangnya saudara. Dia masih pede saudara. Tapi akhirnya kepercayaan diri dia hancur di tahun 98. Ketika rupiah terprosok saudara. Dari harga 2.000 menjadi 17.000 dolar. Di situ mulai Pak Ci panik saudara. Kenapa? Karena hutang-hutang dia itu dalam US dollar. Saudara bisa bayangkan yang kursnya tadi cuma 2.000 rupiah, tiba-tiba menjadi 17.000. Tiba-tiba hutangnya berkali-kali lipat. Hutang Pak Ci mencapai 100 juta US dollar lebih. Dan itu membuat dia stres saudara. Karena Pak Ci dalam bisnisnya menerima rupiah, tapi hutangnya dalam US dollar. Dan singkat cerita Pak Ci mengalami kebangkrutan. Dan saya membaca dalam sebuah biografinya dikatakan pernah satu hari Pak Ci begitu stres saudara dan dia gak bisa tidur. Dia punya selimut dan bantal untuk menutupi dia. Tapi ternyata saudara, dia tetap berkeringat dingin. Selimutnya itu penuh dengan keringat dingin. Tapi suhu badannya tetap panas. Dia berkata bahwa pertama kali saya melihat satpam saya, dia lebih kaya dari saya. Karena dia gak pernah punya hutang. Disitulah akhirnya saudaraku Pak Ci datang kepada Tuhan Yesus. Dia nangis dan dia mulai berlutut di hadapan Tuhan. Dia mulai minta ampun karena selama dia meninggalkan Tuhan. Dan akhirnya saudara dia mulai bertobat, dia mulai mencari pertolongan dari Tuhan. Pak Ci mulai rajin ke gereja, dia mulai rajin berdoa, dia mulai rajin baca Alkitab saudara. Dan singkat cerita, dengan hikmat dan pertolongan dari Tuhan, akhirnya Pak Ci bisa menyelesaikan hutangnya. Dia tidak memilih untuk kabur, pada waktu banyak konglomerat kabur saudara, tinggalin hutangnya saudara. Tapi Pak Ci tetap bertanggung jawab, dia menyelesaikan semua hutangnya. Dengan cara dia menjual asetnya. Dan juga dia minta restrukturisasi hutang saudara. Tuhan menolong Pak Ci. Hingga akhirnya dia bisa melunasi semua hutangnya. Dan melanjutkan bisnisnya. Tapi berkat terbesar saudaraku. Bukan hutang Pak Ci lunas. Berkat terbesar bukan bisnisnya dipulihkan. Tapi berkat terbesar adalah Pak Ci berubah menjadi orang yang rendah hati dan religius. Yang dulunya begitu sombong mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi lewat peristiwa itu Tuhan izinkan terjadi. Pak Ci mengalami bangkrut untuk merubah karakter Pak Ci menjadi pribadi yang rendah hati. Dan dia menjadi orang yang sangat religius. Dia aktif dalam kegiatan kemanusiaan dengan mendirikan yayasan sosial dan sekolah untuk membantu masyarakat. Saudaraku, seringkali Tuhan izinkan masalah justru membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Saya ingat pada waktu saya juga menjadi seorang core leader, dan saya tahu di sini banyak core leader yang memakai kaos core, saudara orang yang luar biasa. Melayani domba-domba, anggota core itu gak mudah. Setuju semua pemimpin core? Gak mudah. Dengan berbagai macam latar belakang. Ada yang unik-unik saudara, yang unyu-unyu saudara. Yang kadang-kadang bikin hati pegel saudara. Ya, gondoknya udah sampai di sini saudara. Seringkali kita berdoa, Tuhan tolong Tuhan, ubahkan dia Tuhan, ubahkan dia Tuhan. Seringkali kita berdoa, Tuhan tolong ubahkan dia, ubahkan dia. Tapi dia gak berubah. Ternyata apa saudara? Tuhan mau pakai dia untuk mengubah kita. Untuk membuat kita menjadi pemimpin yang lebih baik. Yang punya karakter rendah hati. Yang tetap mau mengasihi, mengampuni. Dan melayani mereka. Saudaraku,
ini yang Tuhan seringkali izinkan terjadi. Bahwa setiap masalah, persoalan kita hadapi hari ini, itu untuk membentuk kita menjadi lebih baik lagi. Saya punya sebuah quote saudaraku. Tuhan lebih tertarik mengubah karakter kita daripada situasi atau keadaan kita. Saya ulang. Tuhan lebih tertarik mengubah karakter kita daripada situasi atau keadaan kita. Mungkin situasinya gak berubah saudara. Mungkin keadaannya gak berubah. Tapi karakter kita berubah. Dan ternyata itulah yang menarik hati Tuhan. Karena pada akhirnya setiap kita harus bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Yaitu memiliki karakter Kristus. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Allah kita saudaraku. Haleluya. Ini yang pertama saudara. Jadi mengapa kita gak boleh menyerah? Karena apa yang kita alami itu membuat kita menjadi lebih baik. Yang kedua, kebenaran yang kedua adalah God never leave you. Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Ketika kita sedang ada dalam sebuah pergumulan, entah mungkin sakit penyakit yang belum sembuh, mungkin masalah keuangan, mungkin hubungan yang rusak, pernikahan yang hancur dan sebagainya. Dan seringkali kita berdoa supaya Tuhan mengangkat semua masalah kita. Dan ketika kita belum melihat jawaban doa atas pergumulan kita mulai berpikir, oh jangan-jangan Tuhan mulai meninggalkan saya. Dan kita merasa sendirian. Padahal sebenarnya saudaraku, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ibrani 13 ayat 9b berkata, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan apa saudara? Meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita saudaraku. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sendirian. Dalam ayat yang lain dikatakan, Matius 28 ayat 20b dikatakan, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Wow, luar biasa. Ini yang berjanji bukan manusia saudara. Tapi yang berjanji adalah Tuhan yang dahsyat. Dia menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Saya mau bagikan sebuah cerita yang sangat terkenal. Tapi hari ini saya digerakkan Tuhan untuk membagikan sekali lagi pada saudara. Yaitu cerita tentang sepasang jejak kaki di pasir. Suatu malam seorang bermimpi. Dia mimpi berjalan bersama dengan Tuhan di sepanjang tepian pantai. Di ujung langit sana tergambar peristiwa-peristiwa dalam kehidupannya. Di setiap kejadian ia memperhatikan ada dua pasang jejak kaki di permukaan pasir. Yang satu jejak kaki dia dan yang satu lagi jejak kaki Tuhan. Wah, dia menikmati jalan di tepian pantai bersama dengan Tuhan. Di cuaca yang cerah, hari yang indah, langit yang biru saudara. Nah pada penayangan dari peristiwa itu di akhir hidupnya. Dia kembali melihat jejak kaki di permukaan pasir itu. Dia memperhatikan ternyata bahwa banyak kali dalam kehidupannya hanya ada satu pasang, hanya ada satu jejak kaki. Dia memperhatikan bahwa saat-saat itu justru adalah saat yang paling genting. Saat yang penuh dengan kesedihan. Saat di mana langit menjadi gelap, ada badai. Tapi dia melihat kenapa hanya ada satu pasang jejak kaki. Dan dia mulai bertanya kepada Tuhan tentang hal itu. Tuhan, Engkau berkata bahwa sekali aku memutuskan Engkau akan berjanjikan terus berjalan bersamaku selamanya. Tapi justru aku memperhatikan pada masa aku mengalami kesusahan, aku mengalami kesulitan. Kenapa hanya ada satu pasang jejak kaki? Dan sungguh aku tidak mengerti mengapa di saat seperti itu, di saat aku membutuhkan Engkau, justru Engkau meninggalkan aku. Dia mulai bertanya sama Tuhan, dia mulai komplain sama Tuhan. Lalu Tuhan menjawab, anakku yang kukasihi, aku mengasihimu. Dan tidak pernah meninggalkanmu. Pada saat-saat pencobaan dan penderitaanmu. Saat dimana engkau hanya melihat ada satu pasang jejak kaki. Itulah saat dimana aku sedang menggendong engkau. Saudaraku, seringkali kita merasa dalam masa-masa yang sulit kita sendirian. Padahal sebenarnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Justru Dia Allah yang setia. Dia menggendong kita untuk kita bisa melalui setiap masalah dan persoalan. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terkadang Tuhan gak angkat masalah kita saudara. Terkadang Tuhan tetap izinkan masalah itu terjadi. Mungkin kau tetap sakit. Mungkin kau tetap mengalami masalah keluarga. Mungkin suamimu belum kembali. Terkadang Tuhan gak angkat masalahnya saudara. Tapi saya mau katakan satu hal yang pasti. Bahwa Dia tetap menyertai kita. Amin. Ini janji Tuhan. Saya ingat di Alkitab kisah Sadrak, Mesak, Abednego. Pada waktu mereka tidak mau menyembah patung Raja Nebukadnezar. Maka mereka dilemparkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala saudara.
Dan saudara lihat dalam cerita itu, mereka bertiga, mereka adalah orang yang berani tetap mempertahankan imannya pada Tuhan. Tapi mereka dilempar ke dapur api. Dan apa yang terjadi saudara? Mereka tetap masuk dalam dapur api. Tuhan gak buat dapur apinya tiba-tiba padam pas dilempar. Enggak. Tuhan gak tiba-tiba buat mujizat dipindahkan 3 orang ini. Pindah ke tempat lain. No. Mereka tetap ada dalam dapur api. Dapur api tetap menyala. Tapi Tuhan saudara lihat. Pada peristiwa itu ada satu orang yang rupanya seperti anak dewa katanya. Itu berjalan bersama mereka di tengah-tengah perapian itu saudara. Itulah Tuhan yang menyertai kita. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya percaya kalau Tuhan menyertai kita, kita gak perlu takut saudara. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Saya mau katakan sekalipun saudara harus berjalan dalam lembah kekelaman. Bahkan sekalipun seandainya saudara harus masuk ke neraka sekalipun. Selama Tuhan bersama saudara, selama Tuhan di samping saudara, saudara akan baik-baik saja. Amin. Karena ini janji Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Jika Allah ada bersama dengan kita, siapa lawan kita? Kita lebih dari pemenang. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kebenaran yang ketiga saudaraku. Mengapa kita gak boleh menyerah? Yang ketiga adalah the best is yet to come. Yang terbaik belum datang. Iblis selalu berusaha membuat Anda tersandung dan mencegah Anda mencapai potensi maksimal Anda. Dan mulai mencoba mengalihkan fokus Anda, perhatian Anda daripada Allah. Beralih kepada masalah, persoalan yang sedang saudara hadapi. Karena iblis tahu, ketika fokus saudara tidak kepada Allah, tapi kepada masalah, maka imanmu lemah. Dan kau dengan mudah dihancurkan, dikalahkan. Iblis selalu berusaha menipu kita, mengalihkan perhatian kita. Kita bukan lagi fokus kepada Allah yang besar, tapi kita fokus pada masalah kita yang besar, saudara. Tapi saya mau katakan saudara gak boleh berhenti percaya kepada Tuhan. Dan khawatir tentang apa yang terjadi saat ini. Karena itu akan mengalihkan perhatian Anda dan membuat Anda kehilangan berkat di masa yang akan datang. Paulus berkata dalam Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Banyak orang berpikir, oh Pak ayat ini nanti hanya untuk bicara kemuliaan yang akan kita terima di sorga nanti. Betul saudara. Tapi bukan hanya itu. Saya percaya bahwa ayat ini juga berbicara kemuliaan yang akan kita terima dari Tuhan pada waktu kita ada di dunia ini. Ada satu kemuliaan, ada satu berkat Tuhan, rencana Tuhan yang besar yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Nah saudara mungkin gak mengerti mengapa saudara mengalaminya saat ini. Tapi percayalah bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik untuk hidup Anda. Amin saudara. Yesaya 55 ayat 8-9 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Firman Tuhan berkata jalan kita bukan jalan Tuhan. Rancangan kita bukan rancangan Tuhan. Mungkin kita gak ngerti kenapa kita ngalaminnya hari ini. Tapi percayalah bahwa Tuhan sudah punya rancangan yang terbaik buat kita. Amin saudara. Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu apa saudara? Hari depan yang penuh harapan. Yang percaya dengan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ini janji Tuhan. Tuhan sudah persiapkan di depan kita masa depan yang penuh dengan harapan. Saya mau saksikan apa yang saya alami saudara. Berapa tahun yang lalu, pada waktu tahun 98 terjadi krisis di Indonesia. Pada waktu banyak teman-teman saya akhirnya pindah ke Amerika saudara. Karena mereka merasa bahwa di Indonesia masa depannya sudah suram. Ya, dan waktu itu memang Amerika membuka diri karena terjadi kerusuhan tahun 98 sehingga banyak orang dengan mudah bisa masuk ke Amerika saudara. Beberapa teman-teman saya sudah berangkat dan mereka lolos masuk Amerika. Nah waktu itu saya mulai punya mimpi yang sama. Kayaknya saya juga sulit nih di Indonesia. Udah saya mau berangkat. Saudara. Dan saya mulai urus visa, saya mulai siapkan segala sesuatunya, saya mulai apply visa. Saudara. Dan saya punya satu sepupu yang tinggal di Amerika. Jadi saya pikir ini pasti lolos karena dia pasti jamin saya. Ya kan ada sepupu, ada
ada keluarga di sana yang tinggal di sana, saya bisa numpang di sana, ada yang menjamin saya. Saya pasti lolos, pikir saya saudara. Dan apa yang terjadi saudara? Ternyata visa saya ditolak. Waktu visa saya ditolak, saya kecewa. Saya sedih, saya marah. Kenapa Tuhan? Bahkan ada orang-orang yang mohon maaf saudara, yang penampilannya kurang meyakinkan. Yang mungkin kurus, agak hitam saudara, lolos saudara. Saya kan lumayan keren saudara ya. Nggak lolos saudara. Ternyata saudara, Tuhan berkata, rancanganku bukanlah rancanganmu. Jalanku bukanlah jalan. Mungkin kalau waktu itu saya pergi ke Amerika saudara. Saya nggak berkhotbah di depan saudara hari ini. Saya nggak memenuhi panggilan Tuhan menjadi hamba Tuhan hari ini. Ternyata Tuhan sudah punya rancangan yang jauh lebih baik yang sudah Tuhan siapkan di depan saya. Saudara mungkin gak mengerti mengapa saudara mengalaminya saat ini. But God in His providence has already worked it out. Tapi Tuhan dalam pemeliharaannya telah menyelesaikannya bagi kita. Apa itu providence atau pemeliharaan? Providence dalam bahasa Latin adalah provideo. Yang berarti Tuhan dapat melihat apa yang ada di depan. Apakah ada di sini saudara yang saat ini berkata dan percaya bahwa Tuhan tahu apa yang terjadi di depan kita? Amin. Saudara percaya bahwa Dia Allah yang tahu segala sesuatu yang terjadi di depan kita? Amin. Nah mungkin saat ini saudara melihat jalan buntu di depan saudara. Saudara melihat seakan-akan semua pintu tertutup bagi saudara. Dan Anda saudara merasa hidup saudara sudah berakhir. Sebagai manusia yang terbatas, kita hanya bisa melihat apa yang terjadi hari ini, apa yang di depan mata kita. Dan seringkali itu membuat kita takut, membuat kita khawatir saudara. Tapi kita punya Tuhan yang melihat jauh di depan kita. Dan Dia sudah mempersiapkan rancangan yang terbaik bagi kita. Tuhan kita Yesus Kristus sanggup melakukan hal-hal yang mustahil. Dia akan melakukan mujizatnya untuk menggenapi rencananya bagi kita. Sekali yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya mau tutup khotbah saya dengan quote saudara. Quote terakhir hari ini. Kita baca sama-sama ya saudara ya. 2, 3. Always remember that your present situation is not your final destination. The best is yet to come. Ingatlah selalu bahwa kondisi Anda atau situasi Anda saat ini bukanlah tujuan akhir Anda. Yang terbaik belum datang. Karena Tuhan sudah menyiapkan rancangan yang terbaik bagi saudara. It's not over yet. The best is yet to come. Mari kita sama-sama katakan, it's not over yet. Katakan saudara, it's not over yet. Ini belum berakhir. The best is yet to come. Katakan saudara, the best is yet to come. Yang terbaik akan datang. Dan yang terbaik akan segera datang. So, never give up. Jangan pernah menyerah saudara. Jangan pernah berhenti percaya. Jangan pernah berhenti berharap. Karena kita percaya kita punya Tuhan yang sanggup melakukan hal-hal yang mustahil bagi kita. Dan Dia sudah punya rancangan yang terbaik buat kita. Yang percaya berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan. Oh, the best is yet to come. Yang terbaik akan segera datang dalam hidup kita.